selanjutnya adalah kegiatan kita selanjutnya adalah setelah kita tadi melaksanakan membuat media bioblok. Nah, setelah 7 hari kita baru boleh melakukan penebaran 7 sampai 10 hari. Setelah biobloknya tadi saya sampaikan bahwa minimal dalam 1 liter itu ada kurang lebih 15 cm, 10 sampai 15 cm. Nah, terkait dengan itu, standar benih yang harus kita siapkan adalah sesuai SNI tahun 2000. Jadi harus ukurannya adalah 7 sampai 8 cm untuk standar bioblok. Ya, itu dalam waktu nanti Bapak Ibu pemeliharaan masa pemeliharaan 2,5 sampai 3 bulan itu sudah bisa mencapai usia panen. Itu kisarannya antara 8 sampai 12 size 8 sampai 12 itu artinya 8 sampai 12 ekor per 1 kilo. Nah, standar benih yang kita siapkan adalah sesuai dengan SNI adalah ukurannya adalah kurang lebih 7-8 cm. Nah, kita coba kita sampling ya, nanti ini berat per gramnya berapa. Nah, kita sampling sebanyak 10 ekor Bapak Ibu ya, Minamania. Jadi beratnya 33 gram. 33 gram beratnya. Jadi kalau kita rata-ratakan per ekor adalah 3 gram, 3,3 gram ya. Nah, terkait dengan panjang tadi saya sampaikan bahwa 7 sampai 8 cm. Coba kita ukur panjangnya. Nah, ini sudah mencapai ukuran 7,5 cm ya, 7,5 cm. Jadi ada yang 7 cm. Jadi sudah masuk ukuran standar untuk bioblok seperti itu. Jadi ini adalah jenis ikan lele dumbo yang memang sesuai dengan standar yang kita harapkan untuk budidaya ikan lele dengan sistem bioblok. Jadi rata-rata adalah beratnya tadi 3 gram, 3,3 gram, kemudian panjangnya adalah 7 sampai 7,5 yang kita punya sekarang ini. Jadi tadi standarnya sudah masuk dalam SNI tahun 2000. Jadi masuk dalam standar untuk bioblok seperti itu. Nah, terkait dengan padat tebar, tadi benih yang kita tebar adalah standar biobloknya itu adalah antara 1.000 sampai dengan 3.000 ekor per meter kubiknya. Nah, sebelum kita melakukan penebaran, sebenarnya kita tidak tahu benih itu kualitasnya bagus apa enggak, sehat apa enggak, bebas penyakit apa enggak. Makanya di dalam kita sebelum melakukan penebaran, kita melakukan screening dulu biasanya. Ya, screening bisa Bapak Ibu lakukan dengan menggunakan garam. Ya, direndam dengan garam krosok itu adalah dalam 10 liter air 5 gram garam. Supaya apa? Supaya benih yang kita tebar betul-betul dalam kondisi sehat, bebas dari penyakit. Jadi kita bisa merendamnya dengan menggunakan garam kurang lebih 5 gram per 10 liter air selama 15 menit. Nah, kalau selama 15 menit dia tidak ada kendala, tidak ada mati atau mungkin teler, itu berarti benih yang kita akan tebar itu kualitasnya bagus. Gitu. Mungkin Bapak Ibu sudah pada tahu Minamania ya. Jadi persyaratan benih yang baik itu harus seperti apa? Jadi harus sehat, warna tubuhnya mengkilat sesuai dengan spesifik ikan lele. Jadi kemudian bila kita diberi gerakan ya, berikan arus ya. Benih itu adalah melawan arus ya, melawan arus. Jangan sampai benih yang kita tebar ya, kita tebar nanti mengikuti arus ya. Kalau dia mengikuti arus berarti benih itu tidak sehat ya. Nah, ini ke Bapak Ibu Mania bisa lihat benih yang kita akan tebar itu adalah melawan arus semua ya, melawan arus. Jadi dia kondisinya adalah dalam kondisi sehat betul, seperti itu. Baik, Minamania, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu tadi sudah kita melakukan proses sampling ya, mengukur panjang, kemudian mengukur nimbang berat, kemudian kita tadi sedikit jelaskan terkait dengan sterilisasi benih dengan menggunakan apa. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses penebaran. Kalau memang media biobloknya sudah jadi, sudah mencapai ukuran tadi saya bilang kalau kita lihat di Inhub itu adalah 10 cm atau 15 cm ya, 15 cm. Nah, baru kita proses penebaran. Nah, langkah yang kita lakukan adalah kita harus melakukan proses aklimatisasi dulu, proses adaptasi terhadap lingkungan yang baru. Karena kita tidak tahu bahwa benih yang kita datangkan kondisinya suhu maupun pH-nya itu sangat berbeda. Ya, makanya kita perlu sebenarnya mengecek kondisi daripada suhu di air media dengan suhu di dalam bak-bak yang kita atau kantong-kantong plastik yang untuk mengirim daripada benih. Nah, setelah itu Bapak Ibu ya, kalau kita lihat di kantong plastik itu ciri-ciri daripada
kondisi lingkungan di dalam media dengan yang di kantong plastik itu sudah mendekati kesamaan, berarti itu akan terlihat seperti titik-titik embun di dalam kantong plastik. Ya. Itu menandakan bahwa antara kondisi lingkungan yang di luar dengan di dalam kantong itu sudah seimbang, sudah stabil. Baru kita lakukan membuka kantong, kemudian setelah membuka kantong kita miringkan, sama dengan proses penebaran di dalam kita menggunakan bak seperti kita miringkan pelan-pelan. Setelah 15 menit kita masukkan air kolam pelan-pelan, ya, masukkan sedikit demi sedikit. Nanti kalau dia kondisi lingkungannya sudah seimbang, benih itu akan keluar dengan sendirinya. Berarti dia sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, jangan sampai nanti Bapak Ibu menebar benih langsung begitu datang langsung dimasukkan. Kondisi lingkungan di dalam kolam dengan yang di luar itu tidak sama, sehingga nanti mungkin 1-2 hari bisa bertahan. Ya, begitu hari berikutnya ikan itu mesti ada masalah. Ya, mesti kita akan muncul ke permukaan dan menggantung posisinya, karena dia agak kaget dengan kondisi lingkungan yang baru, karena tidak ada penyesuaian. Makanya perlu proses penyesuaian atau perlu proses adaptasi atau aklimatisasi terhadap lingkungan yang baru seperti itu. Nah, ini kalau kita biarkan nanti dia akan keluar dengan sendirinya, habis ya, keluar. Nah, saya kira itu Minamania proses kita melakukan penebaran benih. Jangan sampai nanti Bapak Ibu atau Minamania menebar benih, datang benih langsung dimasukkan ke dalam kolam, ya, langsung ditebar. Jadi lakukanlah proses adaptasi kurang lebih 15 menit atau mungkin 20 menit seperti itu. Baik, Minamania, sedikit saya akan menjelaskan terkait dengan bioflok. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau kita setelah melakukan proses penumbuhan vlog, itu minimal bisa ditebari benih adalah sekitar 7-10 hari. Nah, kita bisa mengecek Bapak Ibu di dalam kolam dengan menggunakan alat, mungkin ini corong sedimen ya. Kalau bahasa ininya ada in-hoop atau sedimen con. Jadi kalau dia posisinya pada hari ke-7 itu dia bisa mencapai 10 cm atau 15 cm dalam 1 liter, ya, 1 liter in-hoop ini berarti itu penumbuhan vlognya berlangsung secara baik. Ya. Tapi kalau dia di bawah 10, berarti proses penumbuhan vlognya ada masalah di situ. Bisa saja mungkin penambahan unsur C-nya kurang, ya, tidak sesuai dengan standar, atau mungkin kualitas airnya yang treatmentnya yang kurang pas seperti itu. Jadi harusnya memang setiap kita melakukan kegiatan itu betul-betul harus diperhatikan SOP-nya. Kalau berdasarkan SOP yang benar, saya kira ini tidak ada masalah. Bisa bisa terjadi sesuai dengan harapan kita. Nah, ini sudah cukup ya kalau kita melihat, karena ini kita sudah melakukan proses ya. Jadi ini sudah kurang lebih antara di atas 10 ya dalam waktu 7 hari. Ya, 7 hari. Jadi di atas 10 masih bisa. Jadi kalau 10 hari nanti bisa mencapai maksimal 20%, ya, 20 cm seperti itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, dan ini harus dijaga selama proses pemeliharaan. Makanya di dalam proses pemeliharaan kita perlu membuat media di dalam blong untuk mempertahankan bloknya yang ada di dalam kolam. Jadi membuat starter untuk bioflok. Nah, nanti mungkin bisa kita jelaskan starter bioflok itu berapa jumlahnya, kebutuhannya berapa. Nah, kalau yang sini ini memang belum mencapai daripada 10 cm, masih di bawah. Ya, ini masih di bawah. Jadi memang ini dengan kondisi seperti ini berarti kita harus menambahkan starter lagi. Starter lagi daripada bakteri dan penambahan bahan-bahan yang lain seperti molase, tepung terigu dan lain-lainnya seperti itu. Oke. Baik, Minamania, tadi setelah kita melakukan proses penebaran benih, ya, jadi kita sudah menebar benih sebanyak, kalau kita hitung adalah per meter kubiknya adalah 1000, ya. Kalau kita hitung ini tadi volume airnya adalah kurang lebih 2,5 ton. Berarti kita harus menebar benih itu di dalam kolam itu adalah 2.500 ekor per satu kolam. Nah, sekarang kita sedikit sampaikan bahwa setelah kita melakukan proses penebaran, karena di dalam kolam itu sudah ada makanan, ya, sudah ada vlog, jadi selama 2 hari, 1-2 hari tidak usah memberikan makanan pabrikan.
Jadi dia supaya dia memakan makanan yang ada yang kita siapkan berupa bioblok tadi. Karena memang tujuannya adalah kita memberikan makanan awal adalah dari sistem bioblok. Kemudian setelah hari kedua baru kita melakukan pemberian pakan dari pakan pabrikan dengan dosis standar, yaitu kalau kita di awal biasanya antara 3 sampai 6%. Namun karena ini kita bioblok, kita hanya memakai 3% saja per hari. Jadi kalau kita hitung tadi, kita anggaplah 1000 dulu, 1000 per meter kubiknya, 1000 kali 33 gram kali persentase hariannya 3%, itu ketemunya berapa? Nah, jadi 99 gram per hari, ya, 99 gram per hari ketemunya. Jadi kita nimbang adalah 99 gram per hari. Nah, namun Bapak Ibu Minamania, jadi pemberian pakannya kita tuh mau berapa kali sehari? Jadi frekuensi pemberian pakan, nah kalau kita di awal biasanya ada yang memberi pakannya 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari. Nah, umumnya sih di lapangan adalah 2 kali sehari. Jadi kita dapatkan bahwa adalah 99 gram, ya hampir 100 gram, ya. Ya, 99 gram. Nah, 99 gram ini kita tidak langsung berikan dalam 1 kali. Kalau kita frekuensi pemberian pakannya 2 kali, berarti kita dibagi 2. Berarti 50% pagi, 50% sore. Nah, ini tidak harus dibagi 2. Kita melihat lagi kondisi daripada ikannya sendiri. Nafsu makannya pada pagi hari lebih banyak atau sore hari. Kalau lebih banyak pagi, berarti kita 60% pagi, 40% sorenya. Nah, untuk lebih efisien, ini ada trik supaya gimana supaya efisiensi di dalam pemberian pakan. Bapak Ibu harus melakukan fermentasi sebenarnya, fermentasi terhadap pakan supaya lebih efisien. Jadi kandungan protein yang ada di pakan ini lebih disederhanakan sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh ikan dan lebih banyak dimanfaatkan untuk pertumbuhan. Nah, itu bisa Bapak Ibu fermentasi, mungkin banyak cara-cara fermentasi pakan. Yang jelas kalau fermentasi pakan gunakanlah bakteri yang Lactobacillus, jenis-jenis Lactobacillus. Dan juga pemberian pakan ini tidak harus 100% dikasihkan. Kalau mau lebih efisien gunakanlah 80% daya kenyangnya. Tadi kalau kita nimbang kurang lebih 99 gram, jadi gunakanlah hanya mungkin 80%-nya. Jadi kira 80 gramnya digunakan untuk pakan harian. Jadi lebih efisien di dalam kita memberikan pakan. Baik, Minamania, selanjutnya setelah kita tadi menemukan dosis pakannya berapa, kita melakukan proses pemberian pakan. Ya, pemberian pakan tadi kita sudah dapatkan bahwa pemberian pakan melihat daripada nafsu makan ikan. Jadi kalau yang memang pagi nafsu makannya lebih banyak, dosis yang diberikan bisa 60% pagi, 40% sore. Jadi cara pemberian pakannya dengan disebar secara merata. Ya, jadi disebar secara keseluruhan di dalam kolam karena ini pulen gampang ya nyebarnya. Jadi ikannya belum naik ini. Belum tercium bau pakan gitu. Nah, ini yang sudah sini. Nah, itu sudah. Jadi ternyata sudah banyak yang naik ya. Karena memang di bioblok ini kita menggunakan pakan di awal itu adalah pakan yang ada di dalam media ya, dalam media. Karena dia sudah menyiapkan pakan yang berupa bioblok ya. Jadi blok yang dimakan duluan oleh ikan. Nah, ini sudah muncul. Ya. Nah, ini proses pemberian pakannya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kalau memang sekarang nafsu makannya kurang, berarti nanti sore harus ditambah ya untuk makan sorenya. Jadi ini memang kebetulan nafsu makannya kurang karena memang bloknya masih sangat banyak di dalam media. Jadi dia memanfaatkan blok dulu. Baik, Minamania, selanjutnya kita harus melakukan pengontrolan kualitas air secara berkala, terutama terhadap suhu, pH, dan oksigen. Karena memang yang paling krusial ya, yang paling perlu diperhatikan di dalam kegiatan kita budidaya ikan lele dengan sistem bioblok ini adalah terdapat kaitannya dengan pH. Nah, kita akan mengukur pH, jadi nanti kita lihat berapa pH air dan suhunya. Ini kan ada 2 indikator ya. Jadi berapa suhunya.
berapa pH-nya di sini. Jadi ini sudah Bapak Ibu bisa kelihatan. Jadi jangan sampai pH-nya itu di bawah 7. Ya, kalau di bawah 7 berarti kita harus melakukan penambahan dolomit. Ya. Nah ini kebetulan pH-nya cukup tinggi, jadi 8,7. Ya, masih standar, sebenarnya maksimal itu 8,5. Ya, 8,5. Kita bisa harus turunkan, berarti ini kita harus menambahkan air sedikit, ya, air yang memang pH-nya lebih rendah. Kemudian suhunya adalah 26,7 suhunya. Jadi di bioblok itu jangan sampai suhu di air kolam itu di bawah 26. Ya, jadi kalau bisa 27, 28 lebih bagus. Jadi setelah kita ukur ini air di media ada pH-nya adalah 8,7, kemudian suhunya adalah 26,7. Jadi masih di dalam kisaran optimal ya, untuk kita melakukan kegiatan usaha budidaya ikan lele dengan sistem bioblok ini. Oke. Kemudian nanti kita juga akan mengukur tentang desulfat oksigennya, DO-nya. Jadi DO-nya kalau di kolam bioblok itu minimal 3 ppm. Jangan sampai dia di bawah 3 ppm. Nah, ini pH-nya sudah turun yaitu 8,6 ya. Jadi kalau DO-nya itu harus minimal 3 ppm. Kalau bisa 4 ppm lebih bagus. Tapi kalau di air tawar biasanya 3 ppm sudah cukup ya. Tapi kalau di air laut itu harus di atas 4, di udang faname di atas 4 seperti itu. Baik Bapak Ibu mania, jadi sekarang kita akan mengukur DO daripada kolam bioblok yang kita gunakan untuk budidaya ikan lele. Ya, jadi kita menggunakan alat yang namanya DO meter. Ya, jadi ini alat yang namanya DO meter untuk mengukur kadar oksigen di dalam media. Ya, jadi dari hasil pengukuran DO-nya adalah 5,0. Ini malah turun jadi 4,9. Ini masih di kisaran optimal. Ya, jadi harapan kita DO-nya itu adalah 3 minimal. Ternyata di sini sudah 5,0 atau 4,9. Jadi dengan proses pengareasian atau pengadukan seperti ini dengan 4 titik di dalam satu kolam, minimal 4 titik, itu sudah mendapatkan desulfat oksigennya adalah 5. Ya. Tapi jangan lupa ini kita baru menebar, maksudnya baru awal. Nanti sepanjang pemeliharaan akan mengalami fluktuasi, perubahan-perubahan. Nah, disitulah kejelian kita, ketelitian kita, ya, dalam melakukan pengamatan. Setiap hari harus rutin kita amati. Paling tidak pengukuran DO ini dilakukan 3 hari sekali. Ya, jangan sampai nanti DO-nya malah turun, ikannya yang pada muncul ke permukaan. Jadi ini kaitannya dengan pengontrolan kualitas air di dalam media bioblok. Jadi ini DO-nya adalah malah turun ya. Turun. Jadi tergantung tempatnya. Jadi kalau dia semakin bergeser kadang-kadang DO-nya mesti turun. Jadi 4,9 masih tetap 4,9. Baik, minamannya langkah selanjutnya tadi kita sudah mulai melakukan kegiatan pemeliharaan, mulai dari penebaran, pemberian pakan sampai tadi kita melakukan proses pengukuran kualitas air. Nah, satu hal yang penting Bapak Ibu, tolong nanti setiap 3 hari atau 4 hari sekali setelah penebaran, air yang ada di outlet, ya, air buangan yang ada, tolong dibuang, karena ini biasanya mesti akan bau. Kalau dibiarkan sampai dengan proses pemeliharaan nanti akan menjadi masalah. Jadi akan balik dia ke dalam media, sehingga nanti ikan akan sering mengambang, muncul ke permukaan daripada media yang kita gunakan. Nah, selanjutnya selama proses pemeliharaan, Bapak Ibu tolong diperhatikan kaitan dengan kondisi lingkungannya, kondisi airnya, tadi kualitas airnya juga. Kemudian kalau memang sesuai dengan standar yang kita harapkan, bahwa pemeliharaan ikan lele dengan sistem bioblok ini, kalau bibitnya memang ukurannya standar 7,7 sampai 8 cm, selama 2,5 bulan sampai 3 bulan itu sudah bisa kita melakukan panen. Ya, jadi dengan size yang biasa kami lakukan di sini memang size-nya tidak seragam. Jadi antara 8 sampai 12. Ya, 8 sampai 12. Nah, selama proses pemeliharaan kita tidak pernah mengganti air, tidak pernah melakukan proses grading. Ya, penambahan air cuma sedikit, ya, penambahan air sedikit. Jadi proses grading juga tidak kita lakukan. Nah, kalaupun Bapak Ibu mania melakukan grading, itu tidak boleh membuang air yang ada di dalam media. Jadi harus dipindahkan kalau mau proses grading. Tapi selama ini kalau memang itu ukuran benihnya sudah standar, seragam dan sesuai dengan aturan, itu sampai dengan panen tidak pernah melakukan grading. Dan itu
pengalaman kami di lapangan. Jadi kaitan dengan SR itu bisa mencapai 85–90%. Gitu. Jadi itu pengalaman-pengalaman kami yang kami lakukan, dan FCR-nya kami masih 1, ya. 1 mungkin 9,9, ya, masih belum bisa di bawah 1. Jadi belum bisa, kadang-kadang ada memang teman-teman di lapangan ada sampai FCR-nya 0,8, 0,9. Jadi kami masih bisa mencapai antara 0,99 sampai masih mendekati 1, seperti itu. Jadi ini masih proses kami terus mengembangkan, ya, supaya nanti bagaimana kalau proses kegiatan budidaya sistem bioblok ini betul-betul bisa meningkatkan produksi dengan FCR yang memang di bawah 1. Jadi perlu mencari solusi-solusi terkait dengan terutama di efisiensi di dalam pakan, seperti itu. Baik, Minamania, jadi selanjutnya tadi kita sudah melakukan proses pengelolaan kualitas air. Selanjutnya kita paling tidak harus melakukan pengelolaan terhadap hama dan penyakit. Nah, kalau hama, saya kira di dalam kolam bioblok ini tidak ada masalah, ya Bapak Ibu Mania. Jadi selama ini tidak ada hama yang masuk ke dalam kolam bioblok. Cuman sedikit kaitan dengan penyakit, Bapak Ibu. Jadi memang kalau kita SOP-nya tidak sesuai dengan standar, memang sering terjadi kendala, ya, terutama di penyakit. Nah, biasanya itu sering terjadi kalau memang pengelolaannya kurang baik, itu biasanya medianya cepat bau, ya, bau, sehingga ikan atau lele itu akan muncul kemudian biasanya dia menggantung. Menggantung berarti ada masalah di dasar, ya. Berarti mungkin aerasinya tidak sampai ke dasar, pengadukan kurang maksimal sehingga timbullah amoniak di situ. Sehingga dia ikan akan muncul ke permukaan. Nah, solusinya apa kalau dia muncul ke permukaan? Nah, berarti di dalam dasar kolam itu kandungan amoniaknya tinggi. Bagi perlu penambahan daripada starter bioblok lagi. Atau perbaikilah instalasinya, ya, instalasi aerasinya dicek lagi supaya pengadukannya lebih merata. Kemudian kalau memang Bapak Ibu menemui hal seperti itu, bisa lakukanlah perendaman, ya, penambahan garam di situ. Penambahan garam supaya atau penambahan dolomit dengan dosis sesuai dengan standar. Jadi kurang lebih 200 gram per meter kubiknya. Kemudian Bapak Ibu juga kalau mau melakukan proses pencegahan, Bapak Ibu bisa menggunakan buah mengkudu, ya, buah mengkudu. Kalau dia bloating atau perutnya kembung, biasanya sering terjadi, itu bisa menggunakan buah mengkudu. Jadi di buah atau daunnya dilarutkan, diencerkan, kemudian ambil airnya, bisa disebar ke dalam permukaan air. Ini lakukanlah setiap rutin, mungkin selama 3 hari, itu mesti akan normal kembali, seperti itu. Nah juga Bapak Ibu kalau memang sering mengalami pH-nya tidak stabil, pada malam hari terutama itu lakukanlah penambahan dolomit di situ supaya kondisi lingkungan, media daripada terutama menjaga supaya pH itu tetap stabil, karena ini sangat berpengaruh terhadap kondisi ikan yang ada di dalam media. Baik, Minamania, demikian materi yang bisa kami sampaikan terkait dengan pembesaran ikan lele dengan sistem bioblok di kolam bundar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu Mania sekalian. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu pada acara atau mungkin materi-materi yang lain dalam khususnya di bidang budidaya perikanan. Terima kasih. Sampai jumpa.